Ada hal yang menarik kalau berbicara tentang Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Az-Zamkhashiri, ya, lahir tahun 467 Hijriah, meninggal tahun 583 Hijriah. Punya tafsir namanya Tafsir Al-Kasyaf. Tafsir Al-Kasyaf. Ketika menafsirkan surat An-Najm, wan najmi idza hawa, itu beliau kisah tentang putri Nabi yang bernama Ruqayyah. Namanya Ruqayyah bintu Sayyidina Muhammad SAW. Nah, Imam Zamakhsyari mengatakan Ruqayyah ini sebelum Nabi dilantik menjadi Rasul dan menyampaikan dakwah Islam, dan waktunya tidak lama sebelum Nabi diangkat, itu Sayyidah Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Jadi Utbah bin Abi Lahab kan pamannya Nabi. Nah, Nabi nikahkan putrinya Ruqayyah dengan Utbah bin Abi Lahab sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Tapi waktunya tidak lama, kata Imam Az-Zamakhsyari. Nah, ketika Nabi sampaikan dakwah, dan ini belum disentuh, Allah jaga anak-anaknya Nabi, tidak boleh disentuh dengan orang-orang musyrik, dijaga, tidak ada yang tersentuh mereka. Ketika sudah ada dakwah ini, risalah ini, Nabi ajak mereka untuk Islam, maka musuh bebuyutan diantaranya Abu Lahab, dan anaknya Utbah ini juga menjadi musuh bebuyutannya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka ada rencana mau keluar ke Syam, mau dagang. Kata anaknya kepada Abu Lahab, wahai ayah, saya ingin menyakiti Nabi Muhammad, saya ingin menyakiti hati Nabi Muhammad. Bagaimana caranya? Saya bawa pulang anaknya, di hadapannya saya ceraikan. Jadi di waktu itu sudah ada tolak. Maka niat ini diiyakan oleh Abu Lahab. Berangkatlah ini Utbah, sebelum pergi ke Syam, Utbah bawa putrinya Nabi bernama Sayyidah Ruqayyah, dibawa di hadapan Nabi. Memang di kitab itu redaksinya memang ini pendapat Zamakhsyari, ya, Zamakhsyari. Jadi kitab-kitab tafsir juga saling melengkapi. Tidak mutlak riwayat ini benar, tapi juga ada sisi kebaikan di dalam cerita ini. Walaupun ada beberapa part itu memang tidak pantas saya sampaikan. Misalnya dia datang menghadap Nabi, itu yang Imam Zamakhsyari, bisa lihat tafsir Kasyaf. Datang membawa Sayyidah Ruqayyah, kemudian dia meludah di hadapan Nabi. Kemudian dia, ini putrimu, saya kembalikan. Didorong Sayyidah Ruqayyah, saya ceraikan. Didorong di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ada Sayyidina Abu Talib, ayah dari Imam Ali, juga menyaksikan kejadian itu. Yang luar biasa, ketika Nabi melihat putrinya diperlakukan seperti itu, maka ekspresi wajah Nabi sangat marah. Berbeda ketika di Taif, sejarah Taif, terlepas dari kontroversial yang ada, sejarah Taif itu Nabi diusir di Taif. Malaikat datang mau menghancurkan itu kaum, tapi Nabi katakan jangan. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah dosa kaumku, mereka tidak tahu. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan, asa Allah an yukhrija min aslabihi man yaqul la ilaha illallah. Saya masih berharap dari anak turunan mereka orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya Nabi dengan lapang dada memaafkan. Nabi maafkan. Tapi kasus ini berbeda. Ketika putrinya Nabi disakiti, Nabi marah. Dan Nabi mengeluarkan doa. Jarang terjadi Nabi berdoa seperti ini. Apa doa Nabi? Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kirimkanlah kepada dia
Utbah bin Abi Lahab. Anjing yang paling buas untuk menghancurkan dia. Coba ini kita analisa. Nabi punya akhlak al-karimah, mulia. Kalau secara pribadi Nabi disakiti, dihina, Nabi tidak menganggap itu. Karena Nabi punya alam nih, alamnya sudah beda. Tapi kalau keluarga Nabi disakiti, sensitif. Keluarga Nabi disakiti, Nabi responnya berbeda. Ketika Nabi disakiti dengan keluarga Nabi disakiti, responnya beda. Kalau Nabi pribadi yang disakiti, Nabi maafkan. Tapi kalau keluarga Nabi disakiti, apalagi putrinya Sayyidah Ruqayyah disakiti, Nabi mengeluarkan doa yang sangat menakjubkan. Sampai Sayyidina Abu Thalib terheran-heran karena jarang sekali Nabi mengeluarkan doa itu. Apa kata Nabi? Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, kirimkanlah kepada dia anjing yang paling buas untuk menghancurkannya. Nah, ini Sayyidina Abu Thalib mengatakan, ya waladi, kau gak selamat. Nabi sudah bilang begini, Nabi sudah berdoa begini, engkau tidak selamat, pasti engkau akan dimangsa oleh hewan buas. Utbah pucat, pulang ke rumah, menemui ayahnya Abu Lahab, mengatakan, wahai ayah, tadi saya sudah membuat sakit hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau marah. Beliau mengeluarkan doa bahwa Allah kirimkan kepadaku hewan buas, anjing yang paling buas untuk menghancurkanku. Abu Lahab bilang, nak, hati-hati. Jadi mereka ini semua sudah percaya. Mereka semua sudah tahu apa yang Nabi minta itu tidak pernah meleset. Pasti Allah ijabah. Kebetulan pada waktu itu ada program dagang, bisnis ke luar kota, ke Syam. Maka Abu Lahab memanggil orang-orang dibayar agar menemani perjalanan mereka. Tujuannya apa? Jaga ini anaknya, takut dimangsa. Itu keyakinan dari Abu Lahab terhadap doanya Nabi Muhammad SAW. Berangkatlah mereka, masuk ke negeri Syam. Ada pendeta menyambut mereka, rahib, disambut, dikasih jamuan makanan. Setelah itu selesai dikasih jamuan makanan, pendeta mengatakan kepada rombongannya Abu Lahab, kalian dari mana? Dari Makkah. Oh, kaum Quraisy. Saya mau kasih tahu sama kalian, hati-hati. Ini kalau kalian lewat ke depan ini, ada satu tempat penuh dengan hewan buas. Wah, tambah takut ini. Dipanggil pasukan-pasukannya. Ini nanti kalau waktu tidur, Utbah kita letakkan di tengah. Nanti kita melingkar dengan maksud untuk menjaga. Fa inni, ini katanya Abu Lahab, dicatat ini. Abu Lahab, fa inni akhafu ala ibni da'wata Muhammad. Karena saya khawatir keselamatan anak saya disebabkan oleh doa Nabi Muhammad SAW, bahwa akan dikirimkan hewan buas memangsa anakku. Saya yakin ini akan terjadi. Makanya saya manggil kalian, jaga ini anak saya. Malam hari tidur, Utbah di tengah-tengah. Ini rombongan, beberapa orang yang dibayar untuk menjaga Utbah, mereka tidur, melingkari Utbah. Tidur. Ketika semuanya tertidur di malam hari, faja'a asad. Tiba-tiba muncul seekor singa. Yatashammamu wujuhahum. Ini singa luar biasa. Dia mendeteksi data-data mana yang namanya Utbah. Jadi masing-masing satu persatu dicium wajahnya. Dia bilang, ini bukan target saya ini. Dia cium satu persatu. Disebutkan dalam tafsir Al-Kasyaf. Dia cium satu persatu. Bukan. Dia cium. Semua orang ini yang sudah tidur, Allah sengaja buat tertidur. Tidur nyenyak. Mereka tidak sadar bahwa singa sedang mencium mereka. Aroma tubuh mereka dicium. Oh, ini bukan. Mengidentifikasi apakah ini Utbah? Bukan. Seluruhnya sudah dicium, bukan. Akhirnya dia loncat
masuk ke tenda yang di dalamnya ada Utbah di tengah-tengah orang tersebut. Ketika dia mencium aroma tubuh Utbah, hatta darabah Utbah qatalah, langsung dia mangsa itu Utbah, dan dia mangsa, dia gigit sampai mati. Doanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau berkaitan sama keluarga Nabi, sensitif beliau. Kalau pribadi beliau sudah beliau maafkan. Oleh sebab itu kebalikan, Nabi punya akhlak baik. Orang hina, orang caci maki, ya Nabi punya akhlak di atas akhlak yang agung, pasti Nabi maafkan. Tapi kita harus punya respon yang sama dengan Nabi Muhammad. Ketika Nabi sendiri dihina, maka kita juga harus punya respon. Minimal marah, minimal rasa sedih dalam hati. Kenapa Nabi kita dihina? Para ulama mengarang kitab khusus tentang hukum mencela Nabi dengan hukum mati. Dua ulama besar. Yang satu namanya Taqiyuddin As-Subki, punya kitab namanya As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul. As-Saiful Maslul ala man sabba Rasul. Kitab kedua karya As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, nama kitabnya As-Saiful Battar liman sabban Nabi Al-Mukhtar, nama kitabnya. Dua kitab itu membahas hukum bagi orang yang menghina, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Jadi ketika Nabi maafkan, doanya beda. Tapi ketika keluarganya, Nabi sensitif. Nabi mengeluarkan doa-doa yang membuat Sayyidina Abu Thalib terkejut.